Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menyaksikan perubahan yang cukup mendasar yang berpengaruh terhadap berbagai macam aspek kehidupan manusia. Seperti misalnya perusakan lingkungan hidup yang bermuara pada persoalan perubahan iklim. Kita juga melihat bagaimana perkembangan teknologi dan inovasi menjadi pangkal munculnya transformasi digital. Kita juga menyaksikan COVID-19 yang berpengaruh terhadap berbagai macam aspek kehidupan manusia. Kesemua itu menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat global terkini dan menjadi yang kita sebut sebagai disrupsi. Menimbang efek, implikasi, serta cakupannya yang begitu luas, disrupsi ini layak untuk mendapat label proses yang disebut sebagai megashift. Proses berlangsungnya disrupsi dan megashift ini memunculkan pertanyaan terkait sejauh mana ilmu sosial dan ilmu politik dapat beradaptasi. Ilmu sosial dan ilmu politik dituntut untuk memaknai, merespons, dan pada akhirnya beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Disrupsi bisa kita mengerti secara sederhana atau secara luas sebagai momen peristiwa yang kemudian menciptakan perubahan besar dalam situasi-situasi yang dihadapi oleh seorang aktor, sehingga aktor tersebut dipaksa untuk melakukan berbagai jenis perubahan sehingga ia dapat terus mencapai tujuan awal yang ia capai. Di masa yang akan datang, perguruan tinggi tidak hanya dihadapkan kepada mekanisme untuk mengubah atau memodifikasi manajerialnya, namun juga tetap harus keep up dengan dinamika substansi keilmuan yang tidak boleh hanya berkutat pada satu bidang keilmuan saja, namun juga harus bisa mengkombinasikan multidisciplinary approach. Perubahan regulasi oleh pemerintah dalam bentuk diadopsinya atau ditetapkannya batas emisi karbon. Nah, batas ini tentu akan berdampak pada sektor-sektor tertentu, misalnya transportasi dan juga kelistrikan, sehingga dalam hal ini perdagangan karbon harapannya dapat mendorong para investor untuk mendukung teknologi dan perusahaan yang mengadopsi aktivitas ekonomi yang rendah emisi. Artikel saya ini membahas tentang redistribusi kekuasaan di era digital. Ini secara spesifik menyoroti hubungan antara revolusi yang dibawa oleh teknologi digital dengan demokrasi. Sejauh ini bacaan kita banyak sekali tentang efek teknologi digital terhadap demokrasi. Tetapi yang mengaitkan antara dua hal tersebut, demokrasi dengan teknologi digital itu jarang. Nah, oleh karena itu saya menyoroti bagaimana teknologi digital tersebut telah mengubah kekuasaan dan kemudian praktek demokrasi, di mana kemudian aktor-aktor demokrasi itu sesungguhnya berubah. Disrupsi, khususnya perubahan iklim dan transformasi digital, telah membawa perubahan besar dalam cara kita mengkaji tata kelola kuasa sebagai intisari dari politik. 3 aspek yang berubah secara luar biasa. Pertama, terkait dengan sumber dan arena kekuasaan. Kedua, disrupsi dan megashift telah melahirkan struktur pemenang dan struktur yang kalah dalam konteks tata kelola kekuasaan yang baru ini. Yang ketiga, disrupsi juga telah melahirkan cara-cara berkuasa baru, di mana cara berkuasa yang berbasis pada elektoral itu satu hal, namun itu tidak cukup. Siapapun saat ini memiliki peluang untuk bisa mengembangkan pengetahuan, mengembangkan inovasi, sekaligus mengembangkan berbagai aspek untuk kemudian bisa menjadi mereka-mereka yang bisa mengendalikan, mengontrol, dan memperoleh manfaat di era disrupsi.